Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita membahas ayat-ayat pilihan yang populer, yang sering dibawakan oleh para ulama di kajian mereka dan juga di kitab-kitab mereka. Ayat yang kita pilih di kesempatan kali ini adalah ayat yang kedua dari surat Al-Ankabut, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun." Yang artinya, ya hebah, apakah manusia itu mengira, apakah manusia itu menyangka bahwa ayyutraku, mereka dibiarkan saja, mereka dibiarkan saja berkata, amanna, kami telah beriman ya Allah, kami telah hijrah ya Allah, kami telah memutuskan ya Allah untuk dekat denganmu, dan yang semacamnya. Wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji. Sedang mereka tidak diuji lagi. Jadi apakah manusia menyangka, mengira kalau mereka mengatakan, ya Allah saya berusaha jadi orang baik, ya Allah saya beriman, ya Allah saya adalah hambamu, ya Allah saya adalah pengikut Rasulmu, ya Allah saya memutuskan untuk hijrah, berubah pokoknya ya Allah. Apakah dia mengira, dia ngomong kayak gitu tuh, terus dia gak diuji? Yang artinya pasti diuji. Jadi ayat ini adalah hebah ya ikhwani wa akhwati fillah, ya, menegaskan kepada kita bahwa sekedar mengucapkan iman, sekedar mengucapkan ya Allah saya hijrah, ya Allah saya berubah, ya Allah saya, sekedar mengucapkan itu ya nggak cukup. Allah pasti akan menguji dengan berbagai bentuk ujian, cobaan. Tujuannya apa? Untuk membuktikan kejujuran, untuk membuktikan kejujurannya. Palsu enggak, ucapannya itu hanya klaim saja enggak. Jadi di dalam ayat ini Allah jelas ya memberitahu kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menguji hamba-hambanya yang mengaku beriman dengan berbagai cobaan, berbagai ujian ya. Untuk apa? Untuk membuktikan tadi, membuktikan bahwa oh ternyata benar gitu ya. Tapi bukan berarti Allah enggak tahu, ayat hebah ya. Tolong diingat ini. Bukan berarti Allah enggak paham, bukan Allah enggak tahu. Allah Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala alim. Allah mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang belum terjadi. Kalau terjadi, bagaimana terjadinya, Allah Subhanahu wa taala tahu. Jadi jangan sampai ada orang yang memahami bahwa Allah tidak tahu, berarti ini sungguh apa enggak. Enggak, Allah tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu. Dan memang seperti itu, para guru saja kadang menguji, mengetes si murid. Bukan berarti si gurunya nggak tahu. Ya jangan sampai kita punya pemahaman seperti itu, seperti sebagian pemahaman orang-orang bermasalah. Jadi jelas sekali ayat al-hibbah. Jadi dari sini al-hibbah kita mendapatkan pelajaran bahwa iman itu bukan hanya ucapan gitu ya, tapi harus dibuktikan. Dia harus apa? Harus dibuktikan dengan apa? Dengan amal soleh dan dengan kesabaran. Dan ini juga, maksudnya ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ujian itu adalah sunnatullah. Ujian kepada orang yang beriman adalah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi. Jadi kita akan diuji. Kita akan dites ketika kita mengucapkan hijrah. Ketika kita mengucapkan ya Allah saya pokoknya pengen jadi orang baik, ya Allah saya pengen ninggalin udah kebiasaan-kebiasaan buruk saya, ya Allah saya bertobat, ya Allah akan uji. Banyak ujian Allah, banyak contohnya.
ujian kekurangan, ujian kemiskinan. Banyak orang ayol hibah, ketika dia hijrah, ketika dia memutuskan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah uji. Yang tadinya usahanya Masya Allah miliaran bahkan ya, miliaran atau sangat lancar, ketika dia hijrah qadarullah malah anjlok omsetnya, malah dia kekurangan. Nah itu diantara ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah dia betul ucapannya yang kemarin yang diucapkan itu, apakah bohong? Banyak orang hebat ternyata ucapan saya beriman, ucapan saya hijrah ternyata nggak serius, ternyata nggak ada buktinya. Dan banyak orang yang semacam ini, diuji dengan kesulitan langsung dia balik lagi ke masa lalunya, joget lagi yang sebelumnya dia joget, terus hijrah, dia memutuskan untuk pokoknya taat sama Allah, udah saya jadi hamba yang beriman, udah benar-benar diuji kesulitan langsung dia balik lagi. Padahal kita semua tahu ujian itu nggak selalu susah. Dan dawamul hal minal muhal. Orang dalam satu kondisi terus itu mustahil. Nggak mungkin susah terus, nggak mungkin kere terus, maksudnya kekurangan terus. Ada saatnya berkecukupan, ada saatnya. Yang penting terus berusaha, berjuang, bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya banyak. Ujian pekerjaan kan gitu juga. Ya Allah saya hijrah, ya Allah saya beriman, ternyata benar saya harus ternyata kerjaannya haram. Dia ini diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan enggak tuh? Kan banyak orang yang dia kerja di bank konvensional, contohnya bank-bank riba gitu ya. Ya di Indonesia ini ya riba bank-banknya. Sekaligus yang mengatakan syariah pun ya banyak prakteknya yang ternyata masih aja riba. Dia bekerja di situ contohnya. Terus dia memutuskan untuk hijrah, memutuskan untuk ya Allah, pokoknya saya pengen berubah jadi orang baik ya Allah. Ternyata itunya nggak benar. Dia tinggalkan nggak tuh? Apa dia cari alasan? Atau dia cari fatwa-fatwa yang intinya membolehkan? Ini udahlah, Allah itu nggak usah dipermainkan. Allah itu tahu. Allah itu sangat tahu. Jadi jangan sampai kita berusaha menipu daya Allah, berusaha mencari-cari fatwa-fatwa yang halal sehingga dengannya kita kita pakai gitu ya untuk membenarkan. Enggak, tetap jangan mengira berarti udah lepas gitu ya, berarti udah aman. Enggak gitu. Ini ujian lebar. Diuji. Begitu juga enggak jarang ujian di keluarga contohnya. Kita memutuskan, ya Allah saya hijrah, ya Allah saya beriman kepadamu, ya Allah saya adalah hambamu, ya Allah saya adalah pengikut Rasulullah. Taib. Ternyata keluarga membenci. Ternyata keluarga heran dengan perubahan yang ada. Iya kan, banyak orang yang hijrah terus dia pakai pakaian yang syar'i, dia berpenampilan yang syar'i, kemudian dia mulai meninggalkan yang bertentangan dengan syariat, ditinggalkan tuh. Nah, diuji. Hasiban nas yusraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Emang manusia itu ngira dia dibiarkan gitu aja gitu, mengucapkan saya beriman, saya hamba Allah, saya gini, terus nggak diuji. Banyak nih dari keluarga ujiannya. Dibenci, kamu kok kayak gitu sekarang, kok kayak gitu penampilan kamu, kok dibenci, pokoknya dibenci gitu sama keluarga, dijauhi, dimusuhi, dikatakan pemecah belah, dikatakan nggak akur sama keluarga, nggak silaturahim ya karena kita mungkin nggak mau salaman dengan yang bukan mahram. Nah itu ujiannya tuh.
Kita bakal diuji ketika kita memutuskan untuk menjadi hamba yang beriman, yang benar-benar beriman gitu. Diuji. Ujian syahwat juga gitu. Ujian pacaran, ujian yang semacamnya kan banyak tuh. Oh, ya Allah, saya pengen berubah, ya Allah, saya pengen jadi orang baik. Ternyata dia udah tahu nih, waduh, ternyata pacaran nggak boleh dalam Islam. Kecuali udah nikah gitu ya. Ya Allah, saya sangat cinta lagi ya Allah sama dia. Saya sayang banget sama dia lagi ya Allah. Nah, itu ujiannya itu. Ya udah dikawinin aja, dinikahin aja kalau gitu. Tapi kalau nggak nikahin, ya udah putus. Nggak usah nggak usah dilanjutkan. Nah, itu ujiannya tuh di situ ya hebat. Ujian-ujian syubhat juga, banyak ujian syubhat, wallahi lazim. Banyak. Ini ujian juga. Aliran-aliran sesat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, orang-orang yang merendahkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ujian nih bagi kita nih, yang mengikuti jalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti akidah yang sahih. Nah, kita ini goyah apa enggak nih? Banyak orang yang itu hijrah, terus dimusuhi kawan-kawannya, dimusuhi keluarganya, dimusuhi aliran-aliran orang yang punya itulah ya, pemahaman yang bermasalah, maksud ulang. Banyak orang yang langsung meninggalkan. Ujian perempuan pun gitu ya, hibah, wallahi ladim. Wah, banyak, intinya pokoknya banyak banget lah. Banyak, wallahi ladim, ujian-ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hambanya, yang tujuannya apa? Membedakan. Yang intinya itu untuk membedakan mana yang benar-benar jujur ucapannya dan mana yang bohong, mana yang dusta. Itu. Kita semua kan mengucapkan ya. Meskipun tidak mengucapkan dengan lisan, tapi perbuatan kita sudah menunjukkan, wah ya Allah, saya pengen jadi orang benar, ya Allah, saya pengen sholat terus sekarang pokoknya. Nah, itu kadang diuji. Orang-orang yang sebelumnya dia jarang sholat terus memutuskan, saya pokoknya pengen sholat, diuji pokoknya. Ada aja tuh yang mau menghalangi melaksanakan sholat tuh, ada aja. Entah kerjaan kan, entah atasan kan, entah bos atau apapun ya. Ada tuh kayak gitu. Ya itu ya, memang kayak gitu, kita di dunia ini begitu, nggak lepas dari ujian. Makanya kita banyak berdoa, makanya kita banyak mohon sama Allah, ya Allah, selamatkan hamba gitu. Ya Allah, selamatkan hamba, ya Allah, beri petunjuk hamba selalu. Ya Allah, uji hamba dengan kenikmatan aja lah ya Allah, terus selamatkan hamba gitu. Itu saran ana sih ya. Saran ana udahlah, kita minta aja sama Allah, ya Allah, hamba kan diuji nih ya Allah. Hamba kan akan diuji nih ya Allah. Ya Allah, hamba mohon ya Allah, ujiannya yang enak-enak aja lah ya Allah gitu. Ya kan nggak apa-apa kita minta sama Allah. Ya Allah, ujiannya jadi hamba yang bersyukur aja lah ya Allah gitu. Dan mudahkan hamba ya Allah untuk lulus dalam ujian. Oke, ya nggak apa-apa kita minta. Jadi jangan minta, ya Allah, jadikan hamba orang yang sabar. Ana pernah sampaikan, kalau kita minta sabar nanti ujiannya nggak enak semua. Ya meskipun ya pasti ada ujian nggak enak tuh, pasti ada. Ya cuman kalau mau minta gitu ya, jadi mintanya jadi orang bersyukur aja, supaya apa, ujiannya yang datang adalah yang enak-enak gitu. Dan kita mohon supaya Allah luluskan, selamatkan kita. Wallahu alam bisawab. Demikian pembahasan kita, dan ana harapkan antum semua menghafal ayat ini supaya selalu ingat ya. Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.